Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa ahli kullin wa ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila musannifi hadzal kitab Syekh Abi Zakaria Muhyiddin An-Nawawi anallahu ta'ala bi rahmatihi yasakinuhu jannah wa yu'idu barakatihi wa karamatihi fid dunya wal akhirah wa bi ulumihi fid dunya. ومن حضر هذا المجلس المبارك الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mashil khuffi. Babu masil khufi utawi iki kubab nerangaken ngusap khuf, ngusap sepatu. Ya juzu wenang apa al-mashu fil wudu'i ing dalam wudu. Oleh wenang lil muqimi kedue wong kang mukim. Dalam jangka yauman ing dalam sedina walailatan lan sewengi. Walil musafiri lan kedue musafir salah satu ayamin. Wa fi nuskhatin ukhra kata ayam itu sakitoh salah satan tok. Salah satu ayamin atau salah satan ing dalam telung dina bilayaliha sertane pira-pira wengine salasah. Minal hadasi saking hadas ba'da lubsin ing dalam sakwuse oleh ngangge khuf. Kita membahas pembahasan tentang mashul khuf, yakni tentang kebolehan mengusap sepatu, di mana sepatu ini menutupi posisi kaki, yang kaki itu termasuk anggota wudhu. Biasanya khuf ini dipakai untuk safar, ketika safar di sohrok, sehingga ini untuk menjaga kaki agar tidak ada jarhunya, tidak lecet atau tidak ada luka. Maka syariat memberikan saran yaitu khuf. Lalu apakah khuf ini haruskah dicopot atau tidak? Nah, bila mana tidak memungkinkan untuk dicopot, bagaimana wudunya? Maka boleh khuf ini diusap sebagai ganti daripada kaki. Kebolehan mengusap khuf ini pada wudhu memiliki durasi limit, yaitu bagi orang yang mukim itu 1 hari 1 malam, bagi musafir 3 hari 3 malam. Tujuannya adalah ya sebagaimana wudhu untuk menghilangkan hadas, tetapi kebolehan ini setelah ba'da lubsin, setelah khuf ini dipakai, sehingga bila mana khuf belum dipakai masih belum boleh untuk mashul khuf. Fa in masaha mongko lamun ngusap sapa wong hadiran ai fil hadori, masaha fil hadori ing dalem tempat asale, tegese ketika iqamah. Summa safarun uli keri-keri safar sapa wong aw akasa utawa sewalike mashu al mashu fil hador summa fi safar, tegese ai masaha safaron tsumma aqama. Lam yastaufi mongko ora bisa nyukupi utawa nunggoni apa mashul khuf muddata safarin ing gawe mangsane safar. Apabila seseorang mengusap khuf ini bidayatan fil hadar,
yakni memulainya pada masa dia mukim, kemudian setelah itu dia safar, atau dibalik. Lalu bagaimana waktu limitnya? Apakah ikut waktunya mukim yauman walailah atau musafir salatah 3 hari 3 malam? Maka dalam fikih lam yastaufi muddata safar. Yang seperti ini, skenario seperti ini tidak bisa menggunakan limit waktu sebagaimana waktu safar, tapi dibatasi sampai yauman walailatan saja. Wa syartuhu tawi syarate masluhuf iku anyul basa. Iku anyul basa yen to den enggo apa khufe ba'da kamali tuhrin ing dalem sakwuse sampurnane suci. Satiron mahalla fardhihi. Syarat pertama untuk maslu khuf adalah khuf ini harus dipakai dulu ba'da kamali tuhurin, setelah sempurna sucinya. Dalam arti orang yang memakai khuf ini dia disyaratkan harus suci terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan khuf. Bila mana nanti ketika mau wudu lagi, maka istimalul khuf ini sudah dipakai ketika pada saat dia suci, bukan pada saat dia berhadas, sehingga kebolehan maslu khuf ini berlaku. Satiron hale nutupi apa khuf mahalla fardhihi. Satiron hale kang nutupi apa khuf mahalla fardhihi ing panggonan fardune wudu. Tahiron tur kang suci, tur barang kang suci yumkinu kang mungkin apa ittibaul masyi oleh ngetut lumakune wong fihi ing dalem safar, litarot dudi musafirin krana bolak-balike musafir li hajatihi marang pira-pira hajate musafir. Khuf ini disyaratkan sesuatu atau barang, sepatu yang bisa menutupi mahalla fardhihi, yang bisa yang menutupi posisi fardunya wudu dalam arti bagian kaki, dan terbuat dari barang yang suci. Syarat yang ketiga yumkinu tiba'ul masyi fihi litaraddudi musafir li hajatihi, yakni khuf ini disyaratkan harus kuat, memungkinkan ikut selama perjalanannya si musafir, sehingga ketika orang itu safar menggunakan khuf di tengah perjalanan masih utuh, masih kuat, ora kok gampang lugur atau gampang rusak, maka harus kuat. Kalau sekarang ya bermerek, khufnya bermerek. Tapi sekarang itu siapa sing pakai khuf? Paling ya cuma ini TNI itu yang ada SOP. Nah, para tentara itu kalau ada standar operasionalnya, bahwa dimanapun itu tetap harus pakai sepatu, sekalipun itu di ruangan yang harus dicopot sandalnya atau di rumah yang dicopot sandalnya, tetap SOP-nya begitu, tetap SOP-nya begitu. Bahkan ini saya mendengar ya di YouTube itu keterangan dari para tentara-tentara bahwa sekalipun ketika mereka itu sedang bertugas dan tidak memungkinkan atau masih investigasi masih ya mau perang lah, menyamar, mode penyamaran, dan tidak diperkenankan untuk meninggalkan tempat, iya nguyuh ning kono. Ya tegese tidak kencing di kamar mandi, tapi ya kencing di celana, ya begitu. Karena itu prosedur SOP yang tidak boleh dilanggar oleh mereka. Cukup ketat. Tentara tidak boleh pakai sarung ketika bertugas. Lagi sarung kan ya enak ya. Lah enggak oleh ya. Harus pakai atribut lengkap, dan sepatunya juga harus sepatu yang sesuai standar. Kalau mungkin yang sekarang ya sepatu boot itu yang sering dipakai Pak Tani itu, petani yang sawah. Tila dan ucapakan apa wahalalan.
Khuf ini juga disyaratkan menurut qil harus terbuat dari barang yang halal. Wahalalan barang yang halal. Tetapi ini qil yang ya dulu alal dhafil qaul. Wala yujzulan ora nyukupi apa mansujun barang kang den tenun. Khuf ini terbuat dari barang yang ditenun. Layam na'u kang ora bisa nyegah apa mansuj ma'an ing banyu fil asohi ing dalam kol asoh. Tidak mencukupi dikatakan sebagai khuf bila mana terbuat dari barang yang ditenun yang tidak tidak mencegah air. Artinya khuf ini harus tahan air. Menurut kol asoh. Wala hurmuqani wala yujzi'u hurmuqani lan ora nyukupi apa hurmuqani. Hurmuk itu adalah khufun fauqa khuf. Sepatu loro. Tegese orang itu ngerangkep gane sepatu. Mungkin karena syiddatil barat atau syiddatil hararah ya, kalau di Sofro itu kan di Sohro itu kan begitu. Mungkin karena satu khuf itu dirasa tidak cukup melindungi kakinya, maka dia menggunakan ya double boot. Sepatunya itu di double. Khuf fauqa khuf. Fil azhari ing dalam kol azhar. Wa yajuzulan wenang apa maskuku qadamin. Sepatu kang robek ana ing dalem telapake sikil. Maksudnya itu sepatu yang di bagian dasar, bagian bawah untuk menutupi kodam itu robek. Tidak apa-apa. Sudah kang den tali apa maskuku kodam fil asohin dalam kol asoh. Masih boleh menggunakan itu dan boleh mengusap pada bagian itu. Karena itu masih dikatakan khuf. Wa yusanulan den sunahaken apa mashu a'lahu, ngusap dhuwur-dhuwure khuf wa asfalihi lan ngesor-ngesore khuf. Khututon kelawan nuruti garis. Tegese ai bi an yad'a yadahu al yusra tahtal aqabi wal yumna ala dhuhril asabi thumma yumirul yumna ila saqihi wal yusra ila atrafil asabi ma tahta min tahtin mufarrijan. Artinya dua tangan itu digerakkan untuk mengusap khuf dalam arah yang berlawanan menuruti garis. Ya, misalnya kalau kalau ini sepatu ya. Ini sepatu ini bagian untuk menutupi kaki yang bagian telapak, kemudian yang ini untuk menutupi bagian atas. Nah, itu dua-duanya yang kiri ini untuk ngusap di bagian bawah, seret, bagian bawah. Yang tangan kanan ini ngusap ke atas, seret. Nah, sepatu itu dibareng ngusapnya, seret sampai melebihi mata kaki. Nah, itu hukumnya sunnah. Itu maksudnya khututan menuruti garis ya. Wa yakfilan nyukupi apa musamma mashin apa sing din arani musab. Yuhadzi kang ngiring-ngiringi apa mashu al fardhu ing anggota kang fardu illa asfalar rijli kejaba sikil kang paling ngisor wa aqibaha lantung kae rijl. Fala mongko ora nyukupi apa mashu alal madhabi ngatasé kol madhab. Dan mencukupi apa yang disebut sebagai mashu. Maka ibarat yang dipakai oleh An-Nawawi di sini di dalam kitab Minhaj itu musamma mashin, bukan al-mashu, langsung al-mashu enggak. Sehingga di sini pasti ada khilaf di dalam menentukan dobitnya mashu itu apa. Batasan dikatakan mashu itu apa. Yang masyhur membedakan antara al-ghuslu dan al-mashu, bahwa keduanya sama-sama sailanul ma', cuma
kalau al-ghuslu itu pakai adalku, yaitu harus ditekan. Nah, ketika basuh tangan, basuh kaki, basuh wajah itu harus ada penekanan. Tidak cukup cuma dialirkan pakai air. Itu menurut pendapat Dzabit yang kuat itu. Sehingga bila mana al-mashu itu tanpa ada dalku, nggak usah ditekan, nggak usah ada penekanan. Ya cukup dialirkan pakai keran, grojok. Itu sudah dikatakan al-mashu. Sehingga mencukupi balalul liat bila mana tangan itu hanya ditaruh di sya'rul ra'si, cuma ditaruh saja selama sya'arnya itu basah, itu sudah cukup. Dan mencukupi apa yang dikatakan mashu yang mengiring-iringi atau yang mengiring-iringi, yang bersamai atau sejajar dengan fardul a'dha. Kecuali artinya yang diusap itu bukan pada bagian bawah tapi bagian atas. Ya apa yang disebut sebagai mashu, ya umumnya kaki itu sing dibasuh, yang harusnya diusap ya bagian yang zahir. Kecuali bagian kaki yang paling bawah dan tungkak, karena itu tidak umum atau tidak lumrah musamma mashin, maka tidak mencukupi alal mazhab menurut qaul mazhab. Qultu ngucap sapa ingsun, Imam Nawawi, harfuhu ka asfalihi. Harfuhu ta pinggirane khuf iku ka asfalihi, hukume padha kaya khuf kang paling ngisor, wallahu a'lam. Pinggiran khuf yang itu tidak nampak pada tarful insan atau ainul insan itu dikatakan hukumnya sama dengan asfal karena tidak lumrah. Pinggiran-pinggirannya, garis-garis yang pinggir itu tidak bisa dilihat tidak lumrah untuk dibasuh atau diusap. Maka hukumnya sama seperti asfalul khuf, yaitu layak fi. Wala mashalan ora ono ngusap iku maujud li syakin keduwe wong kang mamang fi baqail muddati ing dalem tetepe mangsa, ing dalem netepaken mangsa. Fa in ajnaba mengko lamun junub sapa wong wajib mengko wajib apa tajdidul lubsin nganyar-nganyari nganggo khuf. Tidak ada hukum mashu sama sekali bagi orang yang ragu dalam hal penentuan muddah. Dalam hal penetapan muddah, masih adanya muddah atau tidak, maka tidak boleh bagi dia untuk mashu. Kira-kira dia ini sudah lewat masa atau belum, sudah melewati limit daripada penggunaan mashu atau belum. Ragu di situ maka tidak boleh mashu, harus dicopot, harus wudu. Bila mana dia junub maka wajib hukumnya untuk tajdidul lubsin, untuk memperbarui menggunakan khuf, dalam arti khufnya dipakai kembali. Waman naza'a waman utawi sapane wong iku naza'a nyopot sapa man, wa huwa hale utawi man iku bituhril mashi, tetep kelawan sucine ngusap, tetep kelawan kondisi sucine ngusap, ya salah mongko basuh sapa man qadamaihi ing sikil lorone man. Wa fi qaulin iku tetep ing dalam qaul ya tawaddu tawi qaul ya tawaddu, tegese ya tawaddu wudu sapa man. Bila mana orang itu mencopot muzahnya atau khufnya sementara dia dalam posisi dalam keadaan suci karena mashul khuf, maka dia wajib ghusala qadamaihi, dalam arti kalau sudah dicopot ya sudah, hukum mashul khuf ini sudah berakhir. Sehingga kalau dia hadas lagi, kalau dia mau sholat sekalipun dia suci bekas setelah mashul khuf, tetap dia wajib untuk ghuslul qadamaihi dalam arti wudu. Wa fi qaulin yatawaddu. Nah, jarang dipakai ini, jarang dipakai kecuali kalau sampean mau di pedalaman itu, mau kembali ke masa lampau. Karena di fikih itu ada bab-bab yang ya di masa sekarang tidak begitu relevan untuk dipakai. Salah satunya mashul khuf ini kalau di bab thaharah. Kalau di bab muamalah ya banyak. Ada ihyaul mawat itu ndak ora kanggo pisan.
Murid-murid sing mati. Apa iku murid-murid sing mati? Karena pulau atau daerah atau tempat yang tidak berpenghuni, tidak ada pemiliknya, itu sudah miliknya negara sudah. Berarti kan ada sohibul milki atau ada maliknya. Tidak ganggu sak Ihya Mawat. Babul husli tawiki kubab nerangaken adus bab menjelaskan tentang al-huslu yaitu mandi wajib. Mujibuhu tawi kang majibakene husl iku mautun suci yo mati. Wahaidun lan haid wa nifasun lan nifas. Baik itu karena mati, haid dan nifas ini ta'abudi wajib untuk mandi. Lek mati ya dimandikan. Kon atus dhewe ora iso. Wa kadzaliku kaya mengkene-mengkene mujibuhu tegese maut wa haid wa nifas wiladatun utawi babaran niku apa? Mari melahirkan ya, melahirkan bila balalin kelawan tanpa onone bahasane apa? Apa bahasa Jawa nih? Bila balalin kelawan tanpa nelesi. Nah, fil asoh yang dalam kaul asoh. Tapi ini jarang ya. Orang kalau wiladah non sewu farjinya itu tidak ada mablulnya atau kering, istilahnya kering. Ini jarang sekali. Jarang sekali. Entah dikarenakan faktor apa. Apakah memang tidak ada dam yang mengiring-iringi pada si bayi atau disebut damul wiladah atau dia masih belum keluar nifas, damun nifas sehingga pasca melahirkan kering, tidak balal, tapi tetap wajib mandi. Alasannya unik, li'anna mana tadi? Li'anna al-walad maniyun munakidun, karena keluarnya anak itu adalah hakikat dari mani yang sudah mengkristal. Ya menungso iku ya mani sing munakid. Menungso iku ya mani sing sudah mengkristal, yang sudah membeku. Nah, khurujul mani itu mewajibkan mandi, ya sudah ya wis itu. Ya itu alasannya. Wajana batun lan junub bidukhuli hasyafatin sebab enternya hasyafah au qadriha utawa kadari hasyafah farjan ing farjine. Usia ndak usah dijelasne ya. Babi guru jimani lan sebab metune mani. Min tariqihi saking dalane khuruj al mu'tadi kang wis lumrah apa tariqul khuruj wa ghairihi lan saliyane mu'tad tetap sekalipun itu keluarnya mani dari jalan yang sudah umum, sudah lumrah atau yang tidak lumrah. Biasanya ya operasi-operasi begitu loh. Yang kubulnya itu tidak fungsi sehingga harus memecah atau merobek pada posisi ya entah dari depan atau dari belakang. Karena al-maniyu itu sumbernya dari dari asulbu, kalau di kitab-kitab itu dari sana, dari rusuk. Nggak tahu ya, iku lho medise ya apa enggak ngerti aku. Wa ghairihi ini ditafsiri ke sana. Tetap wajib mandi. Karena ini ta'abudi ya. Wa yurafu lan den ketahui lan den kinaweruhi apa mani bitadafuqihi kelawan muncrate mani. Auladatin utawa ngrasa keenaan dikhurujihi kelawan metune mani aurihi ajinin utawa ngambu ambune padha kaya adonan roti rotaban hala kaunihi rotaban hale nalikane rotab itu basah wa bayadhi bidin lan ambune padha kaya putihe telur jafan hale nalikane garing.
Lalu apa yang diketahui atau yang disebut dengan mani, dobitnya apa? Yu'rafu al-manyu bitadafuqihi. Yang pertama adalah mani itu karena khurujnya itu ya tadafuk muncrat itu, awla datin bi khurujihi, atau ia merasa enak dengan keluarnya mani, atau ada aroma yang seperti itu. Rijalan wanisaa, baik laki-laki maupun perempuan. Fa in fuqidat mongko lamun den ilang apa asifatu pira-pira sifat saking ma'rifatul mani, fala ghusla mongko ora ana kewajiban adus iku maujud. Bila mana ada sifat-sifat yang hilang daripada karakter mani, maka tidak wajib mandi. Wal maratu utawi wong wadon nalikane khurujul mani iku karajulin padha kaya wong lanang hukume. Perempuan sama hukumnya dengan laki-laki ya. Wa yahrumulan haram biha sebab janabah apa ma. Wa yahrumulan haram biha sebab janabah apa wae haruma kang haram apa ma bil hadasi sebab hadas. Sebagaimana haramnya hadas melakukan apapun pada ketika orang berhadas, maka haram juga dilakukan bagi orang yang junub. Wal muksu lan haram, dan haram juga apa al muksu meneng fil masjid ing dalam masjid la uburihi ora meneng ing dalam dalan mlebune masjid, tegese kharijal masjid. Nah, ini menurut qaul yang mu'tamad ya, bahwasanya orang yang sedang junub, orang yang haid dan lain sebagainya, al-muktu fil masjid itu hukumnya haram. Saiki sing haid metu wae. Tapi kalau saya pakai qaul yang muqabilnya. Ada qaul yang membolehkan selama bila talawutin, selama tidak mengotori masjid. Wal Qur'anu lan haram ugi maca Qur'an. Haram juga untuk membaca Qur'an ya. Wa tahilul lan halal apa azkaruhu pira-pira zikir kapundhut saking Qur'an, la bikos di Qur'anin ora kelawan nejo niati maca Qur'an. Ya wis unik lagi nih. Membaca zikir yang terambil dari Qur'an, alhamdulillah, la ilaha illallah dan sebagainya, itu boleh selama tidak diniati membaca Qur'an, qasdu qiraatul Qur'an. Ini yang dijadikan perdebatan di antara para ulama. Yung hakikate maca Quran niate ra maca Quran terus piye? Berarti antara niat dan amaliyah tidak sama. Tapi memang begini kok Imam Nawawi juga mengatakan begitu. Ya wis dialog ya. Wa aqalluhu tawi luweh kidhi-kidhike dirujuke. Al-ghuslu iku niyatu rafi janabatin, niat ngilangi kejunuban, awis tibahati muftakirin utawa ngalap wenange wong kang butuh ilaihi marang husl, aw adai fardhil husli utawa nekani utawa amrih nekani fardune adus makrunatan hale kang den barengi bi awali fardhin kelawan basuh kawitane fardu adus. Minim atau mandi, kewajiban mandi yang paling minim itu adalah niat untuk menghilangi menghilangi junub, atau istibahah mengambil kebolehan pada orang yang butuh terhadap husl, atau niat untuk melakukan fardu-fardunya mandi yang dibarengi dengan membasuh mengalirkan air pada awali fardin. Wa ta'mimu syarihi lan ngerataaken banyu marang rambute man, wa basyarihi lan kulite man, meratakan air ke rambut dan juga kulit. Wala tajibulan ora wajib apa matmadotun berkumur wastinsyakun lan ngisep banyu marang irung, istinsyak. Tidak wajib matmado dan istinsyak. Wa kamaluhu tawi husl kang luweh sampurna iku izalatul qadari, ngilangi kotoran-kotoran yang ada di tubuh, sumal wudu'u nuli kiri-kiri wudu.
Jadi setelah mandi plus juga menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh, kemudian dia wudu. Itu akmalul husli. Wa fi qaulin ing dalam qaul kang weneh yuakhiru ngakhiraken sapa wong husla qadamaihi ing basuhe sikil lorone man. Dalam qaul yang lain dikatakan bahwa orang yang mandi itu diperkenankan untuk mengakhirkan membasuh kedua telapak kaki, kedua kakinya orang. Dalam arti kaki itu dibasuh pada yang paling terakhir. Itu apa boleh? Summa ta'ahudu ma'ati fihi. Termasuk dari akmal masih summa ta'ahudu ma'ati fihi, nuli keri-keri basuh piro-piro kang dadi lipatane badan, lengkuan tubuh gitu loh, itu harus dibasuh juga. Summa yufidunu keri-keri miliakan sopo man ing banyu ala rosi ngatasi sirahe man. Wa yukhaliluhu lan nyelan-nyelani sapa man ing raas summa syaqihi. Summa syaqihil aimani ai summa yufidu ala syaqihil aimani, nuli miliakan banyu ing atase sigarane apa badan al aimani kang tengen, semal aisari nuli kang kiwa. Jadi kemudian selain membersihkan kotoran, menghilangkan kotoran, termasuk dari tata cara mandi yang sempurna adalah mengalirkan air pada lipatan-lipatan tubuh, yang itu jarang sekali terkena air. Nah, tetapi bila mana orang itu luput ya tidak, ya teledor dalam arti ya sebenarnya tidak sengaja lah, dalam arti tidak sengaja. Air itu dia yakini sudah sampai menyeluruh ke seluruh tubuh, tetapi pada nyatanya lipatan-lipatan tertentu itu masih kering. Maka menurut qaul itu sudah dianggap aqallul husli, sudah dianggap aqallul husli, sehingga tidak perlu mandi lagi. Tidak perlu mandi lagi atau tidak perlu dibasahi. Cukuplah, sudah berakhir. Waya dulukulan nekan menggosok-gosok sapa wong, wayu salisulan ngaping teloni sapa wong. Watatba'ulan melu utawa ngiring-ngiringi sapa mar ahli haidin korona haid asarahu ing ngresiki asare haid miskan. Miskan ing minyak misik wa illa lan lamun ora tatabul asar li haidin miskan fanahwahu, mengko ya iso gawe saliyane misik. Sunah ini hukumnya ya. Bagi wanita yang haid ketika pasca mandi, untuk menghilangi bau daripada damul haid itu boleh menggunakan minyak yang itu fungsinya untuk menghilangkan bau darah itu. Nah, ini hukumnya sunnah. Wala yusanulan ora den sunahaken apa tajdiduhu. Kalau laki-laki enggak perlu ya. Laki-laki ya enggak usah minyak-minyakan lah. Wala yusanulan ora den sunahaken apa tajdidul husli, nyari adus bi khilafil wudu'i, kelawan nulayani wudu. Wa yusanulan den sunahaken, tidak disunahkan untuk memperbarui mandi lain halnya dengan wudu. Wa yusanulan den sunahaken apa Allah yang kuso yen ta ora kurang apa maul wudu'i, banyune wudu anmudin saking sakmud, wal huslilan ora kurang apa banyune adus, banyu kang den gawe adus ansoin saking satu sok.
Wala hadalan ora ana batasan iku maujud lahu keduwene ghusl. Disunahkan untuk air yang digunakan wudhu tidak kurang dari 1 mud, tidak kurang dari ukuran 1 mud. Sementara air yang dipakai untuk mandi tidak kurang dari 1 sok. 1 sok itu ukurannya 4 mud. 4 mud ukuran liter. 4 mud ukuran liter. Mud ukuran liter ya. Dan tidak ada batasan sama sekali. Tidak ada batasan sama sekali, baik itu minimal maupun maksimal untuk mandi, karena kebutuhan orang itu berbeda-beda dalam mandi. Waman bihi najisun. Waman utawi sapane wong iku bihi. Waman bihi najisun. Waman utawi sapane wong iku bihi iku tetep kelawan man nyatani man najisun utawi barang najis. Yahsiluhu mongko basuh sapa man ing najis tumaya tasilu nuli kere-kere adu sapa man. Bila mana orang itu didapati pada tubuhnya itu ada najis, maka dia bersihkan dulu najisnya itu, kemudian dia mandi. Wala takfilan orang nyukupi lahuma kaduwene ghusl wa ihtisal apa ghuslaton sak basuhan. Nah, untuk menggunakan ghusl dan istisal, untuk menggunakan membasuh dan mandi tidak cukup menggunakan 1 kali basuhan, tidak cukup. Wa kadzalan kaya mengkene ghuslah fil wudhui ing dalam wudu. Begitu juga untuk wudu. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi al-asah utawi qaul asah iku takfihi, nyukupi apa ghuslah ing wudu. Nah, wallahu a'lam. Menurut qaul asah, tarjihan dari Imam Nawawi 1 kali ghuslah saja, bila mana itu mencukupi pada seluruh tubuh wudu, sudah cukup. Wa man utawi sapane wong iku ita salah adu sapa man li janabatin krana junub wa jumu'atin utawa lan digabung lan adus krana jumu'ah hasolan moko hasil apa ihtisal li jinabah wa jumu'ah. Siapapun yang dia mandi meniatkan diri untuk junub ya, karena junub ya, dalam arti ini yang wajib, ini adalah niat yang wajib, kemudian dibarengi dengan jumu'ah. Nah, ini niat yang sunnah. Nah, maka hukumnya hasil, dua-duanya hasil, karena sunnah ini tabi pada yang wajib, sudah include. Nah, auli ahadihima utawa krono salah sijine saking janabah awu jumu'ah hasola mongko hasil apa salah sijine faqat bloko. Atau bila diniati salah satu, junub saja atau jumu'ah saja, wajib saja atau sunnah saja, maka hasil. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi walau ahdatsa lamun to hadas sapa wong suma ajnaban uli kere-kere junub sapa wong au aksu utawa sawali hadas mal junub, tegese walau ajnaba summa ahdatsa kafa mongko nyukupi apa al-ghuslu adus to alan madhabi ngatas lekol madhab wallahu alam. Menurut Imam Nawawi, bila mana orang itu terlebih dahulu dia berhadas kemudian junub, atau dibalik junub dulu kemudian berhadas, maka cukup mandi, tidak perlu double wudu, karena wudu itu sudah include pada al-ghuslu, karena wudu sudah masuk pada al-ghuslu, tetapi al-ghuslu tidak masuk pada wudu, tidak bisa di cover oleh wudu menurut qaul madhab. Babun najasati wa izalatiha. Babun najasati utawi iki kubab nertelaken pembahasan najis wa izalatiha lan ngilangi najasah. Ya utawi najasah iku kulo muskirin saben-saben barang kang mabukaken ma'i'in turkang cair. Najis adalah setiap barang yang memabukkan dan juga cair. Ini mendefinisikan pada khamar. Sampai Anda pernah baca Fathul Qorib atau kitab-kitab kecil sebelumnya, saya akan bingung bahwa penyebutan kullu muskirin ma'i'in itu adalah penyebutan ta'rif daripada nauk yang telah ditentukan oleh musannif. Nah, jadi di sini seninya balaghahnya di sini.
Ini masuk pada kategori itlaqul kul wa iradatul ba'di. Nah, itlaqul kul wa iradatul ba'di yang dimutlakan yang disebutkan adalah kul atau ta'rifnya yang umum, tetapi yang dimaksud oleh musannif adalah ba'dul afrodnya, yaitu yang dimaksud ya khomer, cuma itu dok, khomer atau wama yahwi ma'nahu. Wakal bin lan saben-saben anjing, wa khinzirin lan khinzir, wa far'ihi malan peranaan saking kala wa khinzir, wa maitatin lan bangkai. Para ulama ada yang membedakan cara menyebut yang mati itu hewan dengan manusia pelafalannya. Kalau itu cuma disukun yaknya maka itu diperuntukkan untuk hewan maitah, hewan yang mati bangkai. Kalau untuk manusia ditasjid mayit, mayitun wa mayitatun. Wa mayitatun lan bangkai ghairil adami saliyane menungso, wasamakilan saliyane iwak wal jaradilan walam. Karena ini sudah ternas. Wadamin lan getih wa qayhin lan nanah, karena qaih itu hukumnya ikut pada dam, karena qaih itu adalah adamul mustahil yang sudah berubah. Pada dasarnya nanah itu adalah dam yang kemudian berubah. Wa qayhin lan utah-utahan, mutah, wa rawsin lan kotoran, wa baulin lan uyuh, wa madhi lan madhi, wa wadiyin lan wadi, kiasan alal madhi. Wa kadalan iku kaya mengkene-mengkene najasah maniyu ghairil adami. Maniyu ghairil adami manine saliyane menungso. Saliyane manine menungso tegese manine hewan. Fil asohi dalam qaul asoh hukumnya najis. Kalau maninya manusia itu najis apa? Manine manusia ya tohir. Inda Syafi'i ya. Inda Syafi'i hukumnya tohir. Nah, kalau mani itu najis ya sampean terbuat dari barang najis toh. Itu kan enggak masuk akal. Gimana? Kultu ngucap sapa insan Imam Nawawi ala sahhu tawi qol asah iku taharatu mani ghairil kalbi, sucine manine saliyane anjing wal khinzir lan khinzir wa faran ahadihima lan peranaan saking salah sijine kala wal khinzir wallahu a'lam. Jadi Imam Nawawi menurut qol asah mani, yang penting mani selainnya anjing, khinzir dan peranaan dari keduanya itu hukumnya suci. Jadi maninya hewan-hewan selain ini hukumnya suci. Wala banuma lan termasuk najis juga adalah labanuma susune kewan layuk kalu kang ora bisa den pangan dagingi, ai layuk kalu lahmuhu apa ma ghirul adami saliyane menungso. Jadi susunya hewan, laban daripada hewan yang ghirul makul, lahmuhu itu hukumnya najis juga selain susunya manusia. Wal juz'u lan bagian al mufassilu kang kapisah apa juz minal hayyi saking wal juz'u al mufassilu wal juz'u tawi bagian dari anggota badan al mufassilu kang kapisah apa juz minal hayyi saking kang urip iku kang maitatihi padha kaya hukume matine hai illa sya'rul makuli kejaba rambute kewan kang kena timpangan dagingi fatahirun mongko iku hukume suci. Bagian tubuh daripada hewan yang itu terpisah daripada hewan yang pada kondisi hidup. Nah, misalnya sampai menyembelih, sampai kepengin ya kayak observasi bagi orang yang agak kelainan. Ada ayam tanpa disembelih, moro-moro langsung dipotong kaki ini, saking mari delok film-film ngono kae, terobsesi untuk mencoba potong kaki ini. Nah, hewan itu pada posisi bigori zakatin syariah, maka hukumnya sama seperti bangkainya. Dalam arti tubuh yang berpisah itu disebut maitah. Lain halnya dengan manusia. Manusia ya sudah
Baik itu ketika ditabrak sepur atau ditabrak apapun, ditabrak laron mati, nah, tetap apa mukarram, tetap muhtaram. Ila sya'ron makbul, kecuali rambut. Kecuali rambut daripada hewan yang bisa dimakan dagingnya itu hukumnya suci. Walaisatan ora ana apa alaqatu, alaqah tegese getih kang kentel, wal mudghatu yang alaqah yang sudah jamit. Apa bahasa Indonesiane? Bahasa alaqah mudghah itu apa? Bahasa Indonesiane. Alaqah itu apa bahasa Indonesiane? Segumpal darah, lek mudghah. Segumpal daging. Mbah itu apakah mengcover makna alaqah atau mudghah itu wallahu alam. Karena ada definisi tersendiri, Pak. Warutubatul farji lan basahane farji iku binajisin. Walaisat iku binajisin. Duduk najis temenan fil asah dalam qol asah. Jadi alaqah mudghah dan itu rutubatul farji. Rutubatul farji enggak usah dijelasin ya. Paham misalnya, kan. Itu laisat binajis. Nah, laisat binajis itu hukumnya bukan najis menurut qol asah. Bedakan penggunaan laisa bi dengan laisa mansub. Kalau laisa bi itu ada taukid di sana, ada penekanan. Jadi ketika antum menulis ibarat, menulis sebuah kitab atau menulis atau bertalafut ya, maka bedakan antara dua itu. Laisa najisan dengan laisa binajisin itu punya makna yang berbeda. Wala yadhuru najisul aini illa khamrun takhallalat wallahu a'lam bissawab. Bahas tentang khamr.